distributornya. Nah, seperti itu. Berikutnya, macet, kok macet? Sebentar. Saya mau pastikan bahwa sekarang belum jam 3. Nah, oke. Ada beberapa fungsi, saya lanjutkan ya, fungsi perantara. Selain tadi sebagai pengepul tadi ya, fungsi perantara yang lainnya adalah informasi, promosi, negosiasi, dan kontak. Mungkin untuk ini fungsinya bisa dibaca sendiri di modul. Gampang untuk dipahami kok untuk yang bagian ini. Saya lanjutkan saja ke merancang saluran pemasaran. Nah, ini sebetulnya ada 5 ini, saya kurang ketik satu lagi nih. Ada 5 tahap dalam merancang saluran pemasaran. Tahap yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelanggan. Tahap kedua adalah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi faktor pembatas. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi alternatif utama saluran. Tahap keempat adalah evaluasi alternatif saluran pemasaran. Kemudian tahap yang kelima adalah mengelola anggota saluran. Saya tambahkan dulu saja biar tidak lupa. Oh, selama ini saya belum bagikan ini ya, PowerPoint ya. Nanti saya akan posting, setelah ini saya akan posting langsung di di Facebook. Jadi bisa di download PowerPoint-nya untuk belajar. Saya ingatkan lagi, nanti hari Rabu jika ada pertanyaan silahkan dikirim via email, via Facebook. Nanti hari Sabtunya akan saya jawab. Ya. Oke, sudah saya tambahkan. Kita akan bahas satu-satu ya, bagaimana cara merancang saluran pemasaran dari tahap yang pertama. Menganalisa kebutuhan pelanggan. Untuk materi ini tidak banyak kok sebetulnya, ya. Jadi mungkin kita bisa selesaikan sebentar lagi. Nanti kita akan bahas PR. Oke. Nah, untuk menganalisis kebutuhan pelanggan, sebelum mendesain saluran pemasaran, perusahaan perlu mengetahui apa yang dibeli oleh pelanggan, di mana, kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran membeli. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam menganalisis kebutuhan pelanggan ini, atau kita sebutnya ini service level, tingkat layanan. Ada 5 tingkat layanan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, lot size. Lot size itu apa? Lot size itu adalah ukuran pembelian. Ini menyangkut seberapa banyak produk yang dibeli konsumen pada setiap transaksi. Ya. Kemudian dicontohkan misalnya ini ya, untuk keperluan pribadi, pembelian teh botol tentunya adalah 1 atau 2 botol ya. Tidak pernah konsumen membeli 1 krat sekaligus dalam 1 kali pembelian pada saat kehausan gitu ya. Jadi perlu kita perhatikan ini kebutuhan konsumen. Berikutnya adalah waktu tunggu atau waiting time. Menyangkut apakah produk harus
segera ataukah konsumen bersedia menunggu kedatangan produk beberapa waktu. Teh botol harus segera ada saat dibutuhkan, sedangkan mobil setelah transaksi dilakukan, pembeli bersedia menunggu kedatangan mobil. Nah, ini ya waiting time. Kemudian adalah kenyamanan tempat atau spesial, gampang ini. Menyangkut dengan harapan konsumen tentang seberapa nyaman seharusnya tempat menjual produk. Kemudian variasi produk atau produk variety menyangkut keberagaman pilihan yang diharapkan konsumen. Tingkat layanan berikutnya yang terakhir adalah dukungan layanan atau service after sales. Nah, apakah diperlukan layanan khusus sebagai pelengkap pemberian produk? Nah, ini tabel 1 ini salah satu bentuk analisis kebutuhan pelanggan. Dicontohkan produknya adalah rokok dan televisi, TV gitu ya. Kita bandingkan rokok dari lot size biasa dalam bentuknya adalah satu batang atau satu bungkus atau satu pak gitu ya. Kalau untuk televisi ini, perangkat televisi itu lengkap dengan antena, kabelnya, remote-nya gitu ya. Ini terkait dengan lot size. Untuk waktu tunggu, untuk rokok saat itu juga konsumen ingin beli rokok ya saat itu harus ada gitu ya. Kalau televisi kira-kira 2 jam lah ya menunggu untuk persiapan, untuk packing dan lain sebagainya, maksimal 2 jam itu sudah lama sekali waktu tunggunya ya. Berikutnya adalah kenyamanan tempat. Kalau kita beli rokok, nggak perlu tempat yang sangat nyaman ya. Pokoknya bisa beli, pergi gitu. Tapi kalau televisi beda ini. Perlu ada kenyamanan tempat. Minimal berupa ruang tertutup, menggunakan AC, dan tersedia tempat untuk duduk. Jadi, kenyamanan tempat ini perlu diperhatikan untuk penjual televisi dibandingkan rokok. Untuk variasi produk, rokok tidak perlu, sebab perokok sudah memiliki rokok favorit. Keragaman pilihan perlu untuk mengantisipasi pembeli yang memiliki aneka pilihan. Sedangkan televisi, itu variasi produknya tinggi, karena konsumen umumnya membandingkan satu merek dengan merek lain sebelum menjatuhkan pilihan. Aspek berikutnya terkait tingkat layanan atau service, ini adalah dukungan layanan. Kalau rokok tidak perlu ya, tidak perlu dukungan layanan. Sedangkan televisi perlu, misalnya informasi ya, pengantaran, garansi, ya, kalau ada apa-apa, klaimnya di mana, mungkin pembeliannya kredit. Nah, ini dukungan semacam ini perlu di televisi, sedangkan rokok enggak. Nah, setelah kita melakukan analisis ini, kita bisa kurang lebih menentukan saluran pemasaran yang yang efektif yang bisa kita implementasikan. Ini adalah untuk rokok adalah multi channel. Ya, artinya apa? Sedapat mungkin produk harus ada di semua warung, kios, toko, supermarket, hipermarket, dan di mana saja rokok dijual. Untuk televisi, saluran pemasarannya untuk mengefektifkan peran perantara dalam memasarkan dan mengambil alih risiko, saluran pemasaran jangan panjang dan saluran tingkat 1 dinilai tepat. Jadi jangan sampai ada dari misal dari agent, kemudian harus ke distributor dulu, dari distributor harus ke retailer dulu, baru ke konsumen. Jangan seperti itu. Ya, perlu memperpendek tingkat saluran. Ya. Dan tingkat saluran pertama itu yang E1 itu tingkat 1 adalah yang paling tepat. Nah, setelah melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, berikutnya adalah menetapkan sasaran dan mengidentifikasi faktor pembatas. Contohnya ini ya, tabel 2 ini ilustrasi sasaran service level. Kita mau membandingkan televisi A dengan televisi B, di mana televisi A itu produk kita, televisi B itu kompetitor. Jadi lot size, produk kita seperangkat televisi lengkap dengan antena, kabel, dan lain sebagainya. Untuk B sama, ya waktu tunggu sama, 1 jam. Nah, kenyamanan tempat ini yang membedakan.
untuk tempat kita atau produk kita itu minimal ruang tertutup, sedangkan untuk kompetitor